Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan tema Teori Konsumsi Islam. Yang beranggotakan yang pertama Siti Halimatus Saadiah NIM 014, yang kedua saya sendiri Serlia Praditasari NIM 017, yang ketiga yaitu Istiqomah dengan NIM 024. Kami di sini akan menjelaskan beberapa konsep, yaitu yang pertama pengertian konsumsi menurut Islam, yang kedua prinsip konsumsi dalam Islam, yang ketiga teori konsumsi dalam Islam, yang keempat teori konsumsi Islam Al-Ghazali, yang kelima teori perilaku konsumsi Islam. Pengertian konsumsi menurut Islam. Konsumsi menurut Islam adalah kegiatan memakai, menghabiskan suatu nilai dari suatu barang yang diimbangi dengan nilai ibadah, yakni dalam melakukan konsumsi selalu mengingat dengan orang yang tidak mampu dengan cara berinfak, sedekah, zakat, dan lainnya, sehingga nantinya akan didapat nilai ibadah walaupun perkara yang dilakukan adalah perkara dunia. Prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Yang kedua, prinsip keberhasilan. Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hatinya. Yang kelima, prinsip moralitas. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia. Teori konsumsi dalam Islam. Islam merupakan agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Sejumlah ekonomi muslim diantaranya adalah Zarqa, Munzir Khaf, Medwali, Fanihan, Manan, Kondri, Munawar, Iqbal, Benejijali, dan Al-Zamil dan Ausaf Ahmad telah berusaha menformulasikan fungsi konsumsi yang mencerminkan faktor-faktor tambahan ini meski tidak seluruhnya. Mereka beranggapan bahwa tingkat harga saja tidaklah cukup untuk mengurangi tingkat konsumsi barang mewah yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat Muslim. 1. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seseorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Konsumsi ini adalah konsumsi untuk ibadah yang merupakan future consumption karena terdapat balasan surga di akhirat. Sedangkan konsumsi di duniawi ini bersifat present consumption. Yang kedua adalah konsep sukses dalam kehidupan seseorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran, dan ketakwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Dan yang terakhir adalah kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk, sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar.
Diagram alur konsumsi dalam Islam. Dari gambar yang telah dipaparkan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam melakukan konsumsi itu ada dua tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama adalah karena memenuhi kebutuhan hidup, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Lalu tujuan yang satunya adalah karena pada hakikatnya umat manusia, terlebih di dunia ini, adalah beribadah. Kemudian apabila tujuan-tujuan tersebut telah ditentukan, maka dalam melakukan kegiatan konsumsi ini harus dilakukannya zakat, infak, dan sedekah yang gunanya untuk mengingatkan kita bahwasanya harta yang kita punya ada hak milik orang lain di dalamnya. Kemudian dalam melakukan konsumsi pula harus mengedepankan 5 prinsip dalam berkonsumsi. Antara lain adalah prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Lalu sebagai seorang muslim tidaklah kita dianjurkan untuk boros. Maka dari itu, dari setiap pendapatan yang kita peroleh hendaklah disisihkan untuk menabung. Dari semua alur yang telah disebutkan, apabila dilakukan dengan benar, maka akan tercapainya keseimbangan antara konsumsi di dunia atau present consumption dengan konsumsi di akhirat, future consumption. Dalam ekonomi konvensional pula, pendapatan itu adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan, dan secara matematis dapat diketahui bahwa Y sama dengan C tambah S, di mana Y itu adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan S adalah tabungan. Kemudian jika dalam ekonomi Islam dan konsumsi Islam tersendiri dapat disimpulkan Y sama dengan C tambah infak ditambah S, di mana persamaan pada akhirnya dapat diketahui Y sama dengan Fs tambah S. Fs itu adalah C atau konsumsi ditambah infak, sedangkan S adalah tabungan. Sehingga dapat diformulasikan bahwa pendapatan Y adalah konsumsi, C ditambah dengan infak, kemudian ditambah dengan tabungan S, di mana final spending yaitu konsumsi ditambah dengan infak. Teori konsumsi Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan atau hajat adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Namun, manusia harus mengetahui bahwa tujuan utama diciptakannya nafsu ingin makan adalah untuk menggerakkannya, mencari makanan dalam rangka menutup kelaparan, sehingga fisik manusia tetap sehat dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai hamba Allah yang beribadah kepadanya. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan atau maslahah dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yaitu agama hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan akal. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki atau peninggalan tradisi Aristotelian, utilitas individu dan sosial yang triparti, yakni kebutuhan pokok atau daruriyat, mewah atau tahsiniyat. Teori perilaku konsumsi Islam. Beberapa aturan yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk mewujudkan rasionalitas dalam konsumsi menurut Said Saad Marton 2005. Yang pertama, tidak boleh hidup bermewah-mewahan. Yang kedua, keseimbangan dalam berkonsumsi. Yang ketiga, larangan berkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan. Yang keempat, pelelangan israf dan tabdzir. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.